Nah, puji Tuhan, salam semuanya. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara online Discipleship. Malam hari ini kita akan membahas satu topik atau satu tema, judulnya adalah tentang persembahan persepuluhan. Nah, saudara, kadang-kadang orang menyebutnya dengan lebih singkat, namanya perpuluhan. Tapi Alkitab kita menulis istilahnya yang tepat adalah persepuluhan, ya. Dengan menyebut yang tepat nanti Anda akan semakin lebih menangkap apa artinya persepuluhan. Ya, kalau perpuluhan itu orang bingung, ya. Kalau persepuluhan artinya apa? Nah, sepersepuluh, ya. Nah, itu persoalannya. Kenapa tentang persepuluhan ini harus kita bahas? Karena ini merupakan satu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya, ya. Nah, kenapa diadakan persepuluhan atau Tuhan mengizinkan atau menginginkan mengajak kita untuk belajar membayar persepuluhan tersebut, ya. Nah, tentang persembahan persepuluhan, ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu asal-muasalnya. Sebenarnya sejak kapan ya manusia mulai membayar persepuluhan itu? Asal mula adanya persepuluhan itu kapan? Saudara, sejak Abraham, kakek leluhur kita ini, memberikan persepuluhan hasil jarahannya kepada Melkisedek sesudah ia mengalahkan 4 raja yang dipimpin oleh Kedorlaomer yang telah merampok Sodom di mana Lot tinggal. Orang yang beriman kepada Allah, Abraham, selalu mempersembahkan 1/10 hasil yang mereka terima kepada Tuhan. Ya, kita ini adalah orang beriman. Orang-orang yang beriman selalu dikaitkan dengan bapak orang beriman. Kalau ditanya bapak orang beriman siapa, semua orang pasti setuju mengatakan Bapak Abraham. Sehingga lagu sekolah minggu dulu kan ada itu ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, kamu juga ya. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Mari lompat, mari putar. Ya, ulang. Tapi sebenarnya itu kan cuma akhirnya aja ya. Lah diputar seperti itu. Tapi ya awal lagu itu kan Bapak Abraham. Anda menyebut, Anda mengakui bahwa Abraham itu adalah bapakmu. Nah, si bapak ini memberikan suri teladan di mana bapak ini pernah melakukan yaitu membayar persepuluhan. Itu kita bisa baca bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama ya. Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya, saudara, tadi sudah kita baca ya keterangannya bahwa Abraham pernah mengalahkan 4 raja yang dipimpin oleh Kedorlaomer. Dan di situ Tuhan memberikan kemenangan kepada Abraham. Ketika dia pulang dengan membawa jarahan yang begitu besar, begitu banyak, tak tahu di tengah jalan muncullah seorang imam namanya Melkisedek. Ya, Anda tahu siapa Melkisedek? Melkisedek itu adalah imam. Dikatakan Alkitab mengatakan Melkisedek itu tidak berbapak dan tidak beribu. Bukan berarti dia lahir dari batu, bukan. Ya.
Tidak berbapak, tidak beribu itu artinya dia tidak punya silsilah untuk menjabat imam. Anda tahu ya? Nah, itu harus ada silsilahnya, keturunan Harun gitu ya. Itu imam karena engkongnya imam, cucunya jadi imam juga. Ini Melkisedek tidak. Allah langsung mengangkat Melkisedek. Hari itu Allah menyuruh Melkisedek untuk menemui Abraham. Dan apa yang dikatakan oleh Melkisedek itu? Ketika berjumpa dengan Abraham, Melkisedek itu cuma mengatakan, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Jadi dia mengimpartasikan berkat aja. Memberkati Abraham. Ketika Melkisedek selesai mengucapkan berkat kepada Abraham dan mengucap syukur atas kemenangan yang dicapai oleh Abraham itu, Alkitab mengatakan, lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dari apa itu? Dari hasil jarahannya itu. Ya kalau dia dapat jarahan itu mungkin kalau diuangkan 10 miliar gitu ya. Nah, dihitung 10 miliar, 1 miliar, 1 M, dia ambil, lalu dipersembahkan, dikasihkan kepada Abraham. Itulah yang disebut 1/10 dari apa yang dihasilkan. Kalau istilahnya perpuluhan, Anda masih bingung ya? Kalau dikatakan 1/10 dari apa, nah ngitungnya gampang. 1/10-nya. Jadi kalau 10 juta, 1/10-nya 1 juta. Kalau 1 juta, 1/10-nya 100.000. Kalau 100.000, 1/10-nya 10.000. Ya. Nah, kalau 10.000, 1/10-nya ceceng. 1.000. Nah, jadi diajarin ngitung dulu ya. 1.000 itu 1/10 dari 10.000, 10.000 itu 1/10 dari 100.000, dan selanjutnya. Ya, kalau Anda nggak bisa ngitung, tak hitungin. Kalau hitungan cuma 1/10 mas saya jago. Pak, 1/10-nya dari 10 juta itu berapa? Oh ya, ya 1 juta lah, gitu. Itu gampang. Saya ambil angka depannya saja ya, 10, 1 gitu. Kalau 50 juta berapa? Ya 5 juta, saya bilang gitu ya. Nah, Bapak Saudara, kita perhatikan. Hari itu Abraham melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Yaitu apa? Memberikan 1/10 kepada Imam Melkisedek saat itu yang disuruh oleh Tuhan, ya. Nah, kita perhatikan di sini. Karena dia bapak orang percaya. Sekarang apa yang dilakukan oleh Abraham ini sekarang menjadi arahan atau kewajiban bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga. Amin. Nah, sekarang orang beriman kepada Allah Abraham akan selalu mempersembahkan 1/10 hasil yang mereka terima kepada Tuhan. Nah, saudara, itu asal muasalnya. Kapan orang mulai membayar persepuluhan? Apakah ada orang lagi? Nah, sekarang kita lihat. Setelah Abraham, siapa yang membayar 1/10-nya? Nah, ini Yakub namanya. Ketika Yakub melarikan diri dari Esau, ia juga berjanji mempersembahkan persepuluhannya kepada Tuhan. Ayatnya ini, Kejadian 28 ayat yang ke-22. Baca sama-sama ya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Anda lihat, Yakub
ketika dia lari karena dikejar-kejar, takut mau dibunuh oleh kakaknya Esau gara-gara dia curi. Ya, dia tipu bapaknya, dia ambil hak kesulungan kakaknya. Lalu dia lari ya menuju Mesopotamia. Ya, di situ kembali ke asalnya Abraham. Siapa Yakub? Yakub itu cucunya Abraham. Jadi Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub. Nah, Yakub punya om namanya Laban. Bukan Lakban, bukan ya. Nah, Lakban itu yang lengket itu, Lakban ya. Kalau orang Chinese bilang itu 60 ya, Lakban. Itu ya, Laban, itu pamannya, omnya ya, omnya Yakub. Maminya Yakub, Ribkah bilang, lari ke om, ya, om Laban sana. Kalau enggak kamu dibunuh sama kokomu, sama Esau. Dia lari dalam pelarian ini, dia capek di tengah jalan, dia tidur. Ketika dia tidur, dia beralaskan batu. Ya, ketika dia tertidur, dia mimpi. Ada tangga yang nyampe ke atas langit sana. Lalu dia melihat malaikat naik turun melayani dia. Ketika dia bangun, dia enteng. Ya, nah saudara, ketika dia bangun itu, dia langsung membangun tugu. Batu yang dipakai itu sekarang dijadikan prasasti di tempat itu. Lalu dia mengatakan ya, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi Betel, rumah Allah. Ya, nah lalu Yakub mulai bernasar. Dia berjanji. Dia katakan dalam ayat tadi, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Nah, sekarang ada 2 orang yang mempersembahkan 1/10 ya. Sekarang menurut Anda, Abraham dan Yakub, kira-kira lebih baik mana cara memberikan 1/10-nya? Kalau di onsite ya, kadang-kadang di kelas onsite itu, saya bertanya seperti itu, lalu terjadi 2 partai. Nah, kalau di Zoom meeting begini, Bapak Ibu Saudara, ya sulit untuk menjawabnya. Nah, dalam hati saja. Pasti ada yang menjawab bagus Abraham, ada juga yang pro kepada Yakub. Bagus Yakub, katanya gitu. Nah, Abraham kan cuma sekali. Kalau Yakub itu dia berjanji kapan saja, berapa kali, pokoknya setiap dia mengalami kemenangan dan mempunyai hasil akan selalu memberikan 1/10 dari semua yang dia dapatkan. Nah, lebih bagus mana? Abraham dicatat cuma sekali memberikan 1/10. Dan itu enggak ada ucapannya sama sekali. Ya, tapi Yakub bilang, pokoknya Tuhan, kalau engkau buat aku menang, kalau engkau memberkati aku berjanji, aku akan selalu membayar 1/10-nya kepadamu. Kira-kira baik mana? Baik Abraham atau baik Yakub kira-kira? Lebih baik mana? Dua-duanya baik sih. Bayar maksudnya. Nah, tapi kira-kira mana yang lebih baik? Yang Abraham coba angkat tangan. Yang Yakub coba angkat tangan. Nah, yang ketawa doang itu nggak tahu. Nggak angkat tangan, angkat kaki kali ya. Nah, coba sekali lagi ya. Nah, siapa yang pro, setuju dan suka caranya Abraham? Nah, siapa yang pro dan suka caranya Yakub? Nah, saya jelaskan ya di sini. Udah lihat. Abraham walaupun dikatakan sekali, ya, dia ya, sudah menerima berkatnya dan dia berikannya.
Tapi Yakub itu baru wacana. Tuhan, kalau Engkau memberkati aku berjanji. Kalau sampai benar-benar Tuhan memberkati Yakub, ada dua kemungkinan. Dia bisa bayar, dia bisa tidak bayar. Betul nggak? Dia bisa pura-pura lupa. Nah, saudara, janji-janji, tinggal janji, hanya mimpi. Itu enggak, nah, bisa juga. Banyak orang Kristen hari-hari ini sering meniru gayanya Yakub. Ketika dia mungkin sedang melakukan usaha dan kelihatannya seret, ya, macet, lalu mancing Tuhan. Tuhan, kalau Engkau buat gol proyek ini, nanti tak bagiin 10% Engkau ya. Nah, ketawa artinya pernah melakukan. Nah, itu yang saya jumpai, ya. Dan ada beberapa orang itu sengaja telepon saya kadang-kadang, Pak Gideon, ya, tolong doain ya. Nanti Pak, kalau itu gol Pak, saya tidak akan lupa dengan Bapak adanya gitu. Nanti tak kasih 1/10. Pada 1/10 itu miliknya Tuhan. Kenapa dijanjikannya kepada saya? Ya, saya luruskan. Enggak, hal engkau berikan kepada siapa? Anda harus nanya sama yang punya. Anda nggak bisa menentukan. Saya boleh diajak untuk berdoa, nggak apa-apa. Betul nggak ya? Tapi engkau nggak punya kewajiban untuk menyerahkannya kepada saya bilang. Pak Gideon nggak mau duit ya? Ya mau. Gitu. Tapi bukan gitu caranya. Amin. Nah, saya luruskan. Nah, kita akan pelajari bersama-sama malam hari ini. Yakub itu memang etikatnya mau bayar. Tapi kalau dia sudah dapat berkatnya, apakah dia benar-benar bayar atau tidak? Tapi Abraham ini luar biasa. Walaupun hanya dicatat sekali. Dia benar-benar membayarnya. Amin. Nah, kira-kira Anda mau tiru siapa? Tiru Abraham aja. Setiap Anda menerima berkat, Anda langsung sadar bahwa 1/10 itu adalah miliknya Tuhan yang harus dipersembahkan atau diberikan kepada Tuhan. Amin. Nggak usah buat wacana, nggak usah janji-janji, nanti tinggal mimpi. Nah, saudara, sekarang belajar. Ya, dari dua tokoh ini, Anda ikutin caranya, Yakub atau Abraham. Nah, Bapak Saudara, entah apa yang Anda lakukan dengan cara Abraham atau caranya Yakub, tapi sekarang kita akan belajar. Mulai belajar taat untuk membayar apa yang memang haknya Tuhan. Kok bisa menjadi haknya Tuhan bagaimana? Kemudian persembahan persepuluhan itu ditetapkan sebagai peraturan dalam hukum Taurat bagi segenap bagi Bani Israel pada waktu Musa menuliskan kitab Taurat. Nah, yang termasuk sebagai persembahan persepuluhan adalah segala hasil bumi, ternak, dan pendapatan berupa uang. Ya, nah, saudara bisa ternak, bisa hasil bumi, dan bisa berupa uang. Ya, nah, saudara, saya ingat dulu orang tua saya itu pendeta di daerah gitu ya. Nah, jemaatnya ada yang petani. Nanti kalau mereka panen tuh ya, panen dapat 20 karung ya. Nanti dikasih 2 karung, saudara. Ke gereja, ke rumah itu. Itu belum diseleb. Wah, saudara dapat 2 karung ya. Itu gabah itu ya. Nah, dia bilang, ya Om, Tante, ini persepuluhan, panennya 20 karung ya. Nah, mereka store persepuluhan ya, hasil bumi. Nah, saya pernah perintisan di Bali ya.
Di Bali ada orang datang, Pak, ini persepuluhan saya, ya. Mana dan waktu dia nggak bawa amplop segala macam, dia balik lagi ya ke motornya, nggak taunya dia bawa ayam. Ayam hidup. Pak potong sendiri katanya gitu. Hah? Iya, ayam saya beranak 10, Pak. Saya pelihara, hidup semuanya, ya. Nah, ini sudah enak dipotong, ya. Akhirnya dikasih ke saya. Dari ternaknya. Nah, saudara, bisa kambing, bisa sapi dan sebagainya. Nah, orang modern sekarang bisnisnya bukan yang begitu, ya. Money changer sekarang. Money changer. Nah, jadi duit ya. Sugianto ketawa. Money changer ya anaknya uang. Nah, sekarang dia juga bayar dengan duit itu. Hitung. Ya, hitung berkatmu satu-satu. Gimana lagunya? Ingat apa nih? Udah lupa lagunya. Hitung berkatmu satu-satu. Ya, pokoknya itu, suruh hitung berkatnya. Ya, kenapa lagu itu? Nah, kalau Anda nggak menghitung, nanti Anda nggak tahu berapa sepersepuluhnya yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, aturan itu ditulis pada waktu Musa menuliskan di dalam hukum Taurat itu. Imamat pasal 27, ayat yang ke-30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Perhatikan sini ya. Apapun di sini disebut persembahan persepuluhan dari tanah, benih atau buah pohon adalah miliknya Tuhan. Garis bawah ini. Miliknya Tuhan. Dan miliknya Tuhan itu adalah persembahan kudus. Kudus itu khusus bagi Tuhan. Amin. Nah, jadi sekarang lihat lagi. Imamat 27 ayat 32. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala, waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Baik tanaman maupun binatang. Jadi para gembala, peternak itu, dia hitung kambing dombanya dengan tongkat gembalanya itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang ke-10 digantol. Ditarik, dipisahkan. Punyanya Tuhan. Miliknya Tuhan. Jadi setiap dihitung, ya lewat tongkat gembala itu, yang ke-10 itu miliknya Tuhan. Persepuluhan adalah miliknya Tuhan. Amin. Bukan milik pendeta. Miliknya Tuhan. Baca baik-baik ayatnya. Waktu Musa menulis, waktu Musa mencatat, diberi keterangan bahwa persepuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Nah, jadi kalau memberikannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Pak, harus dilempar ke langit gitu ya? Nah, nanti kita ajarin bagaimana memberikannya kepada Tuhan. Ya, nah sekarang apa yang menjadi milik Tuhan ini, Anda harus membayarnya. Amin. Bayarlah persepuluhan milik Tuhan. Ayat yang paling sering dipakai untuk menjelaskan tentang persepuluhan adalah yang ditulis di dalam kitab Maleaki. Ya, Maleaki. Maleaki 3 ayat 8. Baca sama-sama. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi di zaman Maleaki ini, Tuhan bertanya kepada bangsa Israel. Bolehkah manusia menipu Allah? Mereka serentak bilang, enggak boleh. Ya. Lalu
Tuhan berkata, tapi kamu menipu aku. Dalam hal apa? Dalam perkara membayar persepuluhan dan persembahanku khusus. Sebelum kita lanjut tentang persembahan persepuluhan, karena di sini ada dua macam persembahan, kita mau coba dulu ya, semua saya jelaskan tentang apa itu persembahan khusus. Ya, persembahan khusus. Apa itu persembahan khusus? Keluaran 25 ayat 2 sampai 7. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain krimisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Ya, nah saudara, ada persembahan khusus. Persembahan khusus itu dipungut ya dari orang-orang yang terdorong hatinya. Dan kriterianya ada. Kriteria yang disebutkan itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk bait suci. Dari baju efod sampai untuk perlengkapan-perlengkapan ya, minyak urapan ya, untuk minyak lampu ya, untuk mengganti dindingnya dari kulit domba tadi itu semuanya dipungut dari orang-orang ya sebagai persembahanku khusus. Enggak semua orang memberikannya. Yang memberikan adalah orang yang terdorong hatinya. Hukumnya tidak wajib. Ketika kebutuhan itu di-share-kan ke jemaat, siapa yang merespon, siapa yang terdorong hatinya boleh mempersembahkannya. Ya, tapi persembahan ini nggak boleh diambil dari persepuluhan. Beda. Karena dikatakan, kamu menipu aku dengan dua hal. Dalam perkara persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya, jadi ada persembahan persepuluhan. Kalau hasil yang Anda terima sudah diambil, disisihkan 1/10, artinya tinggal 90%, bukan? Ketika Anda pegang yang 90%, lalu ada tantangan, kebutuhan dari jemaat atau kebutuhan dari gereja atau sebagainya, atau pelayanan penginjilan, lalu Anda terdorong untuk memberikannya, mempersembahkan persembahan khusus, Anda ambil dari yang 90% yang sedang Anda pegang. Nggak boleh nyomot dari 10% itu. Kalau ambil untuk persembahan khusus, nilai persepuluhannya hilang, kurang, betul nggak? Mungkin tinggal 8, ya, 8%. Nah, saudara, karena apa? Anda ambil 2% untuk persembahan khusus. Bukan 1/10 lagi. Paham ya maksud saya? Persembahan khusus tak boleh diambil dari jatah persepuluhan. Supaya 1/10 itu nilainya tetap 1/10. Jadi diambil dari 90%, sisa dari 1/10 yang menjadi bagian Anda itu loh. Kok Allah jelimet banget sih? Nah, saudara, kita lihat ini, Allah itu tertibnya luar biasa. Amin. Nah, saudara, sekarang kita ngerti ya, persembahan khusus itu kalau terdorong. Kalau Anda nggak terdorong, ya saya dorong. Makanya saudara, kadang-kadang untuk mendorong orang supaya terdorong itu kan dibutuhkan orang yang ahli, gitu, ahli dalam berkata-kata. Kamu aja yang menyampaikan, ya.
Kamu kalau menyampaikannya orang belum selesai aja orang udah pada dorong-dorongan. Nah, kalau aku yang menyampaikan kurang luas. Ya, ada orang ahli menyampaikan, saudara. Ya. Oke. Mulut manis. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke persepuluhannya. Tentang persembahan khusus itu hanya mengingatkan bahwa enggak boleh diambil dari persepuluhan. Amin. Lanjut. Jadi, bila seseorang tidak memberikan persepuluhannya kepada Tuhan, ia dianggap menipu Allah. Amin. Jadi orang yang enggak bayar sepersepuluhan, dia disebut atau dianggap penipu. Yang ditipu siapa? Allah. Tadi kan, bolehkah menipu Allah? Enggak boleh, tapi kamu menipu. Dengan cara apa? Enggak bayar persepuluhan. Orang enggak bayar persepuluhan itu disebut penipu. Camkan baik-baik. Ya. Bahkan ya, kadang-kadang Roh Kudus pada perjanjian baru, dia kadang-kadang menegur juga. Seringkali Roh Kudus bahkan menegur seseorang dengan memakai kata mencuri bila seseorang tak mempersembahkan persepuluhannya. Nah, kenapa disebut menipu? Kenapa disebut mencuri? Karena itu bukan hakmu. Itu punyanya Tuhan. Kalau Anda tidak kembalikan kepada Tuhan, Anda tidak berikan kepada Tuhan, Anda mengambil haknya Tuhan. Kalau Anda diem-diem, nggak mau tahu, nah di situ Anda menipu Tuhan. Nah di sini nggak ada penipu-penipu ya. Semua orang yang patuh dalam hal persepuluhan. Amin. Nah, Pak, masalahnya gini loh, Pak. Enggak dipotong persepuluhan aja. Masih kurang. Apalagi kalau dipotong persepuluhan kan lebih kurang. Nanti kita lihat Tuhan menantang orang-orang yang berpikiran seperti itu. Bagaimana Tuhan berjanji, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Kalau kamu mau taat dalam perkara membayar persepuluhan ini, ya. Nah, saudara, teguran ini cukup keras. Dikatakan dia mencuri karena Anda mengambil, tidak memberikan apa yang menjadi bagian atau miliknya Tuhan. Amin. Juga sering dipakai istilah membayar, bukan memberi. Ya, persepuluhan sebagai ganti memberi persepuluhan. Karena arti kata memberi mengandung arti adalah pemilik barang yang Anda berikan itu. Padahal Alkitab menyatakan bahwa persepuluhan itu dari awal sekali sejak ditaruh di tangan Anda sebenarnya adalah miliknya Tuhan. Oke. Nah, buat cara mengatakan tentang membayar persepuluhan ini, Anda harus tepat. Selama ini mungkin Anda mengatakan, beri persepuluhan. Bukan memberi. Membayar persepuluhan. Atau menyerahkan persepuluhan. Jangan bilang memberi persepuluhan. Kalau memberi, Anda berpikir, merasa itu uang Anda yang Anda berikan kepada Tuhan. Kalau mengembalikan, kalau menyerahkan, atau membayar kepada Tuhan, artinya apa? Itu jatahnya Tuhan. Amin. 1/10 itu milik
haknya Tuhan. Nah, saudara, sebenarnya Tuhan itu mau mengajar kita untuk kita belajar TAAT, taat. Dimulai dari perkara kecil, 1/10. Kalau Anda bisa taat dari 1/10 ini, Anda bisa taat seluruhnya di dalam kehidupan Anda. Amin. Allah itu sebenarnya nggak butuh duit Anda. Sebenarnya Allah itu nggak kurang. Tapi Allah mau lihat tekad atau etikat Anda. Ketika didisiplin seperti ini, Anda mau nggak melakukannya? Anda nggak belajar untuk taat seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan Anda. Nah, ketika Anda mulai taat dengan aturan caranya Tuhan ini, sebenarnya Tuhan punya maksud. Orang-orang yang taat adalah memegang kunci, adalah orang-orang yang memegang kunci untuk membuka pintu berkat. Amin. Kunci ketaatan adalah akses untuk masuk ke daerah blessing, ke daerah berkat. Allah memberkati orang-orang yang taat. Elia dipelihara oleh Tuhan. Karena dia taat, bukan? Disuruh datang pergi ke Sungai Kerit. Betul enggak? Taat. Disuruh pergi ke Sarfat. Taat. Dipelihara. Banyak orang yang enggak taat. Sehingga hidupnya tidak dipelihara oleh Tuhan. Jadi ketaatan adalah akses untuk masuk ke daerah blessing. Nah, saudara, Allah menjanjikan orang yang taat ini, atau orang yang membayar persepuluhan, yaitu janji berkat dalam hidup berkelimpahan. Mempersembahkan persepuluhan kepada Allah adalah tindakan untuk menghormati haknya Allah. Amin. Anda belajar menghormati. Ini punyanya Allah. Dengan Anda setia, dengan hitungan yang tepat, artinya Anda menghormati haknya Allah. Akibatnya apa? Bila Anda menghormati haknya, menghormatinya, ia akan juga menghargai hak Anda. Yaitu, ia akan memberikan berkatnya yang melimpah. Amin. Oke, Maliaki 3, ayat yang ke-10. Nah, ini yang sering ditulis di kotak di depan mimbar. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini kan ya, Tuhan berjanji memberikan berkat sampai berkelimpahan. Amin. Jadi orang yang mau membayar persepuluhan karena dia mau taat, Tuhan akan berjanji, aku akan memberikan kelimpahan kepada Anda. Amin. Nah, cara hidup dalam kelimpahan, mulai belajar taat, menghormati haknya Tuhan. Kalau haknya Tuhan Anda hormati, Anda kerjakan, Tuhan juga akan menghormati hak Anda. Hak apa? Hak hidup di dalam kelimpahan itu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berhak menerima persepuluhan? Siapa yang berhak menerima persepuluhan? Ini pertanyaannya ya. Siapa yang berhak menerima persepuluhan? Tadi dikatakan dalam kitab Maliaki bahwa persembahan persepuluhan harus dibawa ke rumah Tuhan agar ada persediaan makanan di rumahnya. Untuk siapakah persediaan makanan itu? Tentu bukan untuk rumah Tuhan itu, tetapi untuk para imam yang melayani di rumah Tuhan itu. Sekarang, dalam masa perjanjian baru ini, siapakah yang menjadi imam-imam yang berhak menerima persepuluhan itu?
Sejak seseorang dilahirkan baru, ia adalah imam-imam yang berkerajaan. Mari kita lihat ayat-ayatnya dalam Imamat pasal 27 ayat yang ke-30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ya. Nah, Bilangan 18 ayat 21, milik Tuhan itu sekarang, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya. Milik pusaka itu haknya, ya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi Bani Lewi ini karena dia tidak bekerja sekuler, dia kerja di kemah pertemuan atau di bait suci. Tuhan berkata, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, menjadi haknya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka dalam kemah pertemuan. Persepuluhannya dibawa ke kemah pertemuan itu, ke bait suci itu. Tapi untuk siapa? Untuk para imam yang ada di rumah Tuhan itu. Bukan untuk gedungnya, bukan untuk organisasinya, tapi untuk para imam. Betul nggak? Untuk para imam yang melayani. Mereka punya hak. Nah, ini khususnya para full timer. Mereka sudah tidak bekerja secara sekuler, mereka mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, disitulah yang ditunjuk pada waktu itu, yaitu seperti orang Lewi, imam. Nah, saudara, pengertian tentang imam untuk orang perjanjian baru sekarang siapa? Kan orang Lewi sudah nggak ada. Ya ada sih, tapi sekarang orang Israel itu kan sekarang tersingkir. Perhatian Allah sekarang kepada kita. Betul nggak ya? Di luar Israel. Dan sekarang dalam perjanjian baru, Allah mengangkat setiap orang yang lahir baru, yang percaya kepada dia, dijadikan imam-imam juga. Itu ditulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Ada lagunya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Itu loh. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang Anda dan saya imam bukan? Amin. Anda dan saya imam bukan? Kita ini imam-imam semuanya. Anda dididik Allah imam. Anda dikuduskan oleh Allah untuk menjadi imam yang hidup dalam kerajaan imam ini. Nah, bicara tentang persepuluhan adalah haknya imam. Jadi boleh disimpulkan nih. Kira-kira persepuluhan itu diberikan kepada siapa? Ya, kalau kita juga imam. Jadi itu berarti bahwa semua orang yang telah dilahirkan baru dalam kerajaan surga berhak menerima persepuluhan, bukan? Amin. Dengar kata menerima ngangguk semuanya. Ibu Esther Harjani imam bukan? Imam, betul nggak ya? Nah, persepuluhan diberikan kepada imam. Diserahkan ke rumah Tuhan untuk para imam. Nah sekarang dalam perjanjian baru, Anda dan saya adalah imam. Artinya, Anda dan saya punya hak
untuk menerima persepuluhan, bukan? Nah, tambah bingung, Pak. Gimana ini, Pak? Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Tapi akan sangat ganjil bila orang-orang yang kaya yang mengalami kelahiran baru menerima persepuluhan dari mereka yang tak mampu. Jadi bagaimana cara yang benar untuk memberikan persepuluhan itu? Orang perjanjian baru adalah orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena persepuluhan itu adalah miliknya Tuhan, cara yang benar untuk memberi persepuluhan adalah dengan meminta Roh Kudus berbicara ya di hati Anda. Ya, caranya gini ya. Minta Roh Kudus berbicara kepada siapa itu harus diberikan. Nanti ia akan berbicara di hati Anda. Minta kepada Roh Kudus berbicara. Nah, bahkan ini akan menjadi latihan yang terbaik untuk Anda mulai belajar mendengar suara Tuhan. Dengan mentaati pimpinan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan membuat adanya keseimbangan dalam anggota tubuh Kristus. 2 Korintus pasal 8, 13-14. Paulus mengatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada, perhatikan, keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Nah, Saudara, Roh Kudus kalau diberikan otoritas untuk mengatur persepuluhan ini, nanti dia akan atur supaya terjadi keseimbangan. Tadi dikatakan akan sangat ganjil. Kalau ada orang miskin memberikan persepuluhan kepada orang kaya. Ya, itu kayak garemi lautan, betul enggak? Garemi lautan. Nah, Saudara, supaya ada keseimbangan, Anda nanya kepada Roh Kudus yang menyisihkan 1/10 yang menghitung berkatnya Anda. Sehingga Anda tahu jumlahnya berapa, berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada Anda. Amin. Ketika Anda sudah bisa menghitungnya, lalu Anda sisihkan 1/10-nya. Setelah Anda sisihkan 1/10-nya, lalu Anda mulai tanya Tuhan yang punya persepuluhan itu. Tuhan, atau kepada Roh Kudus, ini miliknya Tuhan ini diberikan kepada siapa? Nanti Roh Kudus akan bilang. Macam-macam, bisa bilang gini, berikan kepada gerejamu. Di lain waktu, Roh Kudus mungkin akan bilang, berikan kepada itu, kelompok penginjilan. Atau menyebutkan Roh Kudus memberikan ya arahan kepada Anda. Dia mungkin menyebut satu nama hamba Tuhan atau nama seseorang. Berikan kepada si A. Ya. Kalau Anda tanya, Roh Kudus punya alasan. Kenapa yang ditunjuk itu? Kenapa diberikan kepada gerejamu? Kenapa diberikan kepada orang lain? Kenapa diberikan kepada yang lainnya juga? Supaya ada keseimbangan. Ya. Nah, ini luar biasa. Kalau Roh Kudus diizinkan untuk mengatur persepuluhan ini, akan terjadi keseimbangan. Persepuluhan Anda tepat pada sasaran dan targetnya. Tidak menggarami lautan. Anda lihat sekarang ya, ada gereja-gereja raksasa. Besar. Jemaatnya semuanya diarahkan harus kumpul sampai duitnya numpuk di situ. Sementara Anda lihat, ada hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja di daerah-daerah. Mau makan aja sulit. Gak imbang. Betul nggak? Yang di kota sampai disimpan, didepositokan.
ya. Bank di Indonesia sudah nggak muat sampai di Swiss. Betul. Hitungannya boleh katakan ratusan M. Boleh dibilang T mungkin. Nah, sementara hamba-hamba Tuhan di desa kekurangan. Saya pernah satu kali ke Prabu Mulih dengan Pak Andreas sama Bu Daud, ya. Nah, ketika di sana sama Pak Melvin Nainggolan, ya, itu sekarang jadi pendeta di Solo. Dulu dia adalah direksi pengeburan minyak di sana. Nah, kami nginep di rumahnya. Nah, sebelahnya itu dulu Pak Tri Sutrisno juga ada di situ juga. Nah, saudara, setelah itu kami ada di sana hampir 10 hari. Ya, 10 hari. Panasnya luar biasa. Tapi ya, Pak Melvin atur jadwalnya. Salah satunya adalah mengunjungi daerah transmigrasi. Di situ banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Saya melihat pemandangan yang luar biasa. Pertama, ya, nggak semua mobil bisa lewat di situ. Harus mobil yang double gardan, ya, karena apa? Jalannya lumpur. Kalau enggak pasti apa namanya, slap di situ ya. Nah, kalau enggak pakai motor trail gitu. Nah, saudara, saya dibonceng sama anak buahnya Pak Madu pakai motor trail. Kalau Pak Andrea sama itu pakai mobilnya Pak Melvin tuh yang double gardan tuh. Nyampe lah kita ke sana. Sampai di sana, lah nunggu pendetanya, saudara. Pendetanya lagi apa namanya di hutan, ya. Itu kerja gitu loh, kerjaan orang-orang transmigrasi itu, ya. Lah ada yang cari getah karet dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya kita tunggu sampai 2 jam baru nongol pendetanya. Nah, selama kita nunggu ada pemandangan yang aneh, ya. Ada ayam ya lewat banyak bergerombol begitu gitu ya. Nah, iseng-iseng gitu, Ibu Daud itu lempar dengan kayu itu, ayamnya kaget. Karena ayam kaget dia lari kenceng, nabrak dindingnya gerejanya itu. Dindingnya dari kayu, saudara. Gitu. Ditabrak ayam jebol, saudara. Saya pikir ayamnya sakti. Gitu. Ayam nabrak dinding dari kayu itu, ya dindingnya gereja itu. Kok bisa jebol ya? Nah, ketika pendeta datang kita diajak masuk ke gereja, kita kan dekat dengan dinding. Saya coba raba-raba gitu. Ya ampun, saudara. Itu kayu sudah lapuk semuanya. Miskin sekali. Ya. Lalu Tuhan mengingatkan, betapa tidak seimbangnya. Sementara gereja di kota duitnya sisa. Gereja di desa sampai kurang. Betul nggak? Nggak imbang. Kenapa? Hal memberi tadi diatur oleh manusia. Kalau Roh Kudus diizinkan untuk mengatur, Roh Kudus akan mengarahkan kemana semestinya. Sehingga akan merata dan terjadi keseimbangan. Amin. Itu miliknya dia kok. Mau dibagikan kemana, haknya dia. Amin. Tapi kalau diatur oleh manusia, ditahan di sini. Nah, terjadi tidak keseimbangan tadi. Ngerti maksud saya, saudara? Ini miliknya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan mau dibagi kemana? Tapi kalau sudah mulai diatur oleh manusia, akan macet di situ tadi itu. Ya, macet di situ tadi itu. Nah, kita mulai menangkap ya. Persepuluhan adalah miliknya Tuhan. Dia yang punya hak untuk mengaturnya supaya merata. Orang-orang yang menjadi imam, khususnya mereka-mereka yang full time yang sudah melayani itu, ya, mereka semuanya mendapatkan jatahnya. Amin. Nah, tidak ada yang kekurangan harusnya. Nah, saudara, kita lanjut dulu. Oke, ya. Nah, ini
apakah harus diberikan kepada gereja? Muncul pertanyaan. Pada umumnya, para gembala sebuah gereja akan menekankan dengan sangat bahwa persembahan persepuluhan itu harus diberikan kepada gereja, di mana jemaat itu berjemaat, dengan menekankan kalimat dalam Maleakhi 3 ayat 10 yang berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan. Nah, ini kata rumah perbendaraan itu ya di apa namanya? Ditekankan di sini nih. Tapi sebenarnya ini baru koma. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Nah, saudara, suatu aturan yang berbau keharusan akan selalu mencerminkan hukum Taurat. Sedangkan kita tahu orang perjanjian baru tidak lagi berada di daerah yurisdiksi Taurat. Tetapi kita sekarang ada di daerah hukum roh. Amin. Nah, makanya cara yang benar adalah dengan setiap kali kita bertanya kepada Roh Kudus, kemana kita harus menyerahkan persepuluhan milik Tuhan itu, bukan dengan otomatis selalu mengikuti keharusan yang diajarkan di gereja itu dengan selalu membawa persepuluhan itu ke dalam gereja. Tentu, saudara, Roh Kudus juga akan menyuruh jemaat itu untuk memberikan persepuluhannya kepada gereja itu pada suatu waktu. Dan kepada gereja lain atau pelayanan pekerjaan Tuhan yang lain pada waktu yang lain. Atau kepada hamba Tuhan setempat atau yang di luar gereja itu pada kesempatan yang lainnya juga. Amin. Nah, saudara, sekarang perhatikan ya. Jadi Roh Kudus kalau diizinkan dia yang akan mengatur semuanya ini kepada siapa persepuluhan itu harus diberikannya. Amin. Tapi enggak harus diwajibkan. Kalau Anda sudah belum, harus. Kata harus itu artinya Anda kembali lagi diatur oleh Taurat. Anak Allah adalah dipimpin oleh roh Allah. Nah, saudara, ketika kami dulu membuat sebuah organisasi, sinode gereja, kita pernah bikin gereja, masih ada gerejanya, diteruskan oleh Ibu Dorcas Daud. Namanya Gereja Rumah Doa Segala Bangsa. Ya. Jadi kita pernah buat gereja. Kita pakai cara ini. Persepuluhan tidak diwajibkan. Semua kita ajar untuk tanya Roh Kudus. Kami punya kebutuhan. Kami sewa satu lantai ya di Plaza Sentral. Itu harus bayar di Jalan Sudirman. Mahal. Kami bisa bayar terus. Jemaat yang kami layani bukan jemaat kaya-kaya. Orang yang datang ke RTM, Rumah Doa Segala Bangsa itu adalah orang-orang yang punya masalah biasanya. Kalau nggak punya masalah, nggak ketemu dengan kami. Yang utangnya banyak, penyakitnya banyak, gitu ya. Nanti kalau udah sukses lagi, udah sembuh lagi, bye-bye, sayonara, sayonara, ayo cepet-cepet pulang. Gitu ya. Pergi ke tempat lain. Nanti kalau ada masalah mentok gitu, datangnya ke kita. Kenapa? Didikan Andreas Samudra itu terkenal tekun dalam melayani. Nah, yang lain itu gampang bosan ya. Nah, kita tekunin ada di sini sampai mengalami terobosan seperti itu. Nah, mereka suka kalau ada masalah gitu. Maksudnya ngerti ya? Jemaat kami nggak banyak yang punya duit. Tapi luar biasa, saudara. Kita ajarkan, walaupun kita butuh duit untuk membayar gedung yang kita sewa, untuk membayar ini dan itu, wah banyak sekali pengeluarannya. Nah, saya sebagai koordinatornya, saya memikirkannya. Tapi ketika Pak Andreas waktu itu katakan gini,
Coba nih, kita buat pengajaran seperti ini. Kita harus praktekkan dan buktikan. Sehingga orang nggak bilang ini teori. Betul, saudara. Apa yang terjadi? Tiap tahun, ya kami 4 kali bikin KKR keluar kota. Semua biaya kami tanggung. Dari gedung, hotel, semuanya tim yang kita bawa, hamba-hamba Tuhan, transportasi, apa semuanya. Sekali jalan kadang-kadang kita harus mengeluarkan 100 juta lebih. Itu tahun-tahun 90-an. 1 tahun sekali. Hampir 3 atau 4 kali layanan. Keluar. Ya. Nah, melimpah artinya. Kok bisa? Aneh. Dari istri saya itu bendaharanya. Saya tahu laporannya. Saya tahu laporannya. Persepuluhan itu dari siapa, saya kenal jemaatnya. Dari jemaat itu kurang lebih boleh dibilang yang masuk persepuluhan nggak nyampe 20%. Karena kita nggak wajibkan, nggak harus diberikan kepada kami. Kami ajar seperti pengajaran ini. Jadi kami juga tidak merasa, kenapa kamu tidak memberi gini-gini? Enggak, sudah benar. Betul nggak ya? Nah, tapi kenapa saudara? Berkat begitu melimpah di gereja kami pada waktu itu. Lucu juga ya? Yang bukan jemaat kami, tahu-tahu kirim berkat kepada kami. Lucu. Enggak ya? Nah, kami mengirimkannya kepada yang lain. Jadi gini, kami punya prinsip. Dari semua yang kita dapat, dari persembahan, persepuluhan itu kita kumpulkan, lalu kita potong 1/10. Kirim ke sinode. Saya bilang kepada teman-teman, oke, udah 10% ya, potong lagi 1/10 untuk pelayanan pedesaan. Jadi 20%. Kami mau mencoba untuk belajar menjadi berkat, ceritanya. Enggak heran. Dalam kondisi kami kurang, dalam kondisi kami membutuhkannya, kami mau berbagi. Dan Tuhan melihat kebutuhan kita. Bukan hanya pas, lebih. Amin. Ternyata ada satu sinode juga gereja. Sinode baru juga. Yang mengkopi. Meniru gaya ini. Dan gereja itu tidak kekurangan juga. Betul, saudara? Ya, saya buka aja. Gereja GBCC, Jeffrey Rahmat. Dia tidak mewajibkan untuk persepuluhan. Tapi gereja itu tidak miskin. Anda lihat di webnya. Dengan pelajaran kita tentang persepuluhan, tidak berbeda. Artinya, dia ambil pelajaran kita. Betul nggak? Untuk diterapkan di gerejanya. Sementara banyak gereja yang merasa kurang terus. Karena dia mengatur jemaatnya ala Taurat, bukan anugerah. Amin. Lah kami yang mengajarkan seperti ini, kami pernah babak belur. Lalu digosipkan, itu pelajaran. Ya enggak? Artinya apa? Yang ngajar itu mencuri persepuluhan kami. Jadi kami dibilang pencuri. Pencuri persepuluhan. Kami tidak mencuri persepuluhan. Kami mau mengajar yang benar. Kami tidak katakan berikan kepada kami. Tidak. Tanya kepada Roh Kudus. Kepada siapa? Amin. Kalau Roh Kudus bilang kepada saya, ya berikan atas dasar Roh Kudus memerintahkannya. Bukan karena saya ultimatum Anda. Bukan. Betul nggak? Nah,
Walaupun saya mengajar Bapak Ibu Saudara seminggu 5 hari seperti ini, saya tak pernah sedikit pun ya dengar mewajibkan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau saya sudah mulai mengharuskan, mewajibkan, saya membawa Bapak Ibu Saudara ini masuk lagi ke daerah hukum Taurat. Amin. Sudah merdeka. Lakukan menurut pimpinan roh saja. Amin. Nah, biarkan Roh Kudus mengalir. Nah, saudara, lucu-lucu ya. Ada beberapa orang bilang, Pak Gideon, ya, Roh Kudus menggerakkan. Nah, kalau Roh Kudus menggerakkan, silahkan. Betul enggak? Tidak ada kewajiban. Ya, tapi tanggung jawabnya ada. Apa yang harus diberikan, Anda harus berikan. Cara memberikannya, tanya kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Saudara, belajar nih. Satu hari, ini kesaksian ya, saya punya teman di Solo. Sekarang orangnya pindah ke Amerika. Tapi dia pernah pertama membangun persekutuan awalnya. Ya, namanya Solo for Christ. Itu mendirikannya bareng. Waktu saya masih ada di Solo, saya ikut mendirikannya. Ketika saya tinggal Jakarta, persekutuan itu berubah menjadi sebuah gereja cukup besar. Ya, nah namanya gereja HOG. Ya, Hope of God, pengharapan anak Allah. Nah, apa yang terjadi, saudara? Satu hari, ya, dari kelompok itu ada orang kaya. Itu banyak dokter-dokter. Kelompoknya para dokter, ceritanya persekutuan itu. Ya, nah, terus dokter ini, salah satu dokter ini, dia sibuk sekali karena pasiennya ramai. Sampai suatu hari lupa anaknya ulang tahun. Anaknya kecewa luar biasa. Ya, ini papa kok nggak ngucapin hari ini. Nah, sore-sore ada mbok-mbok yang jualan gorengan. Lah si anak itu kadang-kadang diem-diem beli gorengan mbok-mbok itu. Tahu-tahu tadi, pas anak itu pengen beli seperti itu, mbok itu panggil, "Non, sini non." Mbok punya hadiah buat kamu. Hadiah apa? Buat apa? Non kan ulang tahun hari ini. Dia kaget. Ya. Kok mbok tahu? Iya, mbok kan udah lama lewat sini. Mbok sampai apal ulang tahunmu. Nah, nggak tahu hari itu kenapa dia didorong oleh Roh Kudus untuk memberikan kado walaupun sederhana kepada orang ini. Karena si anak ini dilupakan ulang tahunnya oleh papinya. Betul nggak? Selesai praktek, udah malam. Anak sudah tidur. Dokter ini baru ingat. Dia masuk kamar, pengen ngucapin, si anaknya udah tidur. Tundaklah besok. Ya, pagi-pagi dia masuk lagi gitu. Dia kaget di samping anak ini sudah ada kado ini. Ya, dia ucapin ulang tahun, tapi udah terlambat sehari. Lalu tanya, ini kado dari mana? Si anak bilang, karena papi lupa. Tuhan kirim orang lain untuk memberikannya. Nah, saudara, ini si miskin memberikannya kepada si kaya. Sebenarnya nggak imbang ya. Tapi untuk mencelikkan. Bisa. Bisa juga untuk mempermalukan. Orang yang kaya dan sombong. Kadang-kadang juga bisa. Oleh si miskin ini yang taat kepada Roh Kudus. Jadi si mbok ini sebenarnya bayar persepuluhan ditanya. Tanya sama Roh Kudus, dikasih ke siapa? Suruh beli sesuatu, suruh kasih kepada si anaknya dokter itu. Kan nggak imbang. Apa sih sebenarnya? Berapa persepuluhannya orang jual gorengan? Ayo, berapa persepuluhannya? Untungnya aja berapa? Dibagi 1/10, dikasih anaknya orang kaya. Itu berapa? Dibanding dengan uang sakunya sehari, mungkin enggak, masih banyak uang sakunya dia sehari, betul enggak?
Tapi Anda lihat, berharga, kerasa, gitu enggak ya? Pas. Karena Roh Kudus menuntun si embok ini untuk memberikan kepada orang yang tepat. Amin. Paham maksud saya? Itu duitnya Tuhan loh. Persepuluhan itu bukan punyamu. Jadi Anda tidak punya hak untuk menentukan atau orang lain untuk menentukan harus ditaruh, diberikan kepada siapa. Kita harus mengajar orang untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Taruh pada siapa? Nah, Pak, kalau aku cerita sama gembala aku dicita nih, Pak. Ya pasti, gembala pasti nggak rela. Jangan dengerin dong. Yang cepat sini, gitu ya. Tapi Anda katakan, Pak Pendeta maaf ya, Pak Gembala maaf, saya mau belajar taat, gitu ya. Mulai belajar. Kan ada gereja-gereja yang dipantau persepuluhannya. Lalu Anda mungkin ditegur. Kok sudah berapa kali tidak memberikan, kemana gitu. Anda harus menjawab bukan? Jawab. Saya tetap memberikan, Pak. Tapi sekarang cara memberikannya, saya mengikuti yang punya. Persepuluhan itu kan miliknya Tuhan. Saya tanya kepada yang punya. Ya, ternyata yang punya bilang, kasih kepada A, kasih kepada B. Lain waktu suruh ngasih ke gereja juga. Nah, mengikuti pimpinan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, ternyata persepuluhan itu bukan hanya masuk ke perbendaharaan saja. Menurut Ulangan pasal 26 ayat 12, perhatikan di sini. Bahkan orang asing, anak yatim dan janda juga boleh mendapat bagian dari persepuluhan. Yang terpenting adalah mengikuti pimpinan Roh Kudus. Nah, ini ayatnya. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Ada kata asing, anak yatim, dan janda. Jadi boleh diberikan kepada anak yatim atau janda, ya, tapi bukan janda muda. Paulus bilang janda yang itu di atas 60 tahun, ya, yang boleh diperhatikan. Tapi jadi janda-janda muda disuruh kerja supaya tidak meleter kemana-mana. Itu tegurannya begitu, amin. Ngacung. Saya udah 60 tahun Pak, janda dapat persepuluhan. Nah, Paulus kan bilang, daftarlah janda-janda. Didaftar sudah. Ya enggak? Lah. Ya. Kalau ngomong janda ini lah, saya ada lagu, lagunya itu. Ketika aku hadapi kehidupan ini, harusnya kan jalan mana yang harus kupilih, ya kan? Janda mana yang harus kupilih? Maksudnya untuk diberi persepuluhan. Saya ketawa. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan ya, ada anak yatim, ada janda, ya, ada lagi orang asing. Orang asing di sini bukan bule, saudara, bukan. Ya, orang asing itu di luar orang beriman. Itu orang asing. Satu kali mungkin Roh Kudus akan berkata, Bu Hester, kan dia nanya, berikan persepuluhanmu itu ke Pak Haji. Hah? Pak Haji? Pak Haji itu orang asing. Di luar kita, betul nggak ya? Kita warga negara kerajaan surga. Di luar negara, orang asing. Ya. Ketika Bu Hester kasih, Pak Haji itu nangis. Ibu kok tahu saya lagi butuh duit?
Nangis, gitu. Gitu. Bisa terjadi. Tepat. Gue bilang, ini bukan duitku, Bu, Pak. Ini duitnya Tuhan Yesus. Bapak terima kasih sama Tuhan Yesus ya. Oh, si Isa itu ya? Nabi Isa itu ya? Iya. Oh, akhirnya dia mengucap syukur sama Nabi Isa. Ayo. Sampai akhirnya dia mulai. Terima kasih ya Nabi Isa. Engkau tahu aku lagi butuh duit. Seneng nggak hati Anda? Tepat ya? Nah, ada kadang-kadang orang di luar itu, orang asing, dia pegang duit Anda aja merasa haram. Ya. Tapi sekarang sudah belajar. Dipimpin oleh roh. Mungkin disuruh berikan pada mereka. Taatlah pada mereka. Amin. Jadi nggak harus ke rumah Tuhan. Tergantung pimpinan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, lanjut. Bila Roh Kudus sungguh-sungguh dihormati, ia juga akan mengadakan keseimbangan di antara gerejanya. Gereja yang anggotanya banyak terdiri dari orang-orang kaya, tidak akan menumpuk persembahan berlimpah-limpah untuk kepentingan organisasinya sendiri. Sementara gereja-gereja lain yang jemaatnya terdiri dari orang miskin, dengan susah payah harus mempertahankan keberadaannya karena kurang biaya untuk gaji, pekerja, dan perawatan gedung mereka. Roh Kuduslah yang akan menggerakkan hati orang-orang percaya yang kaya untuk mengirim kepada penginjil-penginjil di tengah-tengah ladang transmigrasi yang miskin, hingga ia berkecukupan dan berhasil dalam pelayanannya. Amin. Gereja yang mengajarkan ketaatan kepada suara Roh Kudus itu akan benar-benar melihat betapa Roh Kudus juga akan menggerakkan orang Kristen dari berbagai gereja lain untuk mengirimkan dana besar-besar untuk pembangunan gereja tersebut pada saat diperlukan. Amin. Kalau Roh Kudus diizinkan untuk mengatur, akan terjadi keseimbangan yang luar biasa itu. Amin. Nah, saudara, ada satu ayat lagi, di mana persembahan persepuluhan itu boleh diberikan. Kita lihat ini ya. Tapi ayat ini hati-hati. Ulangan 14 ayat 23. Baca baik-baik ya. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya, untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak sulung lembu sapimu, dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Nah, sekarang haruslah engkau memakannya. Ya, ayat ini kadang-kadang nggak terlalu saya tonjolkan. Banyak orang aji-aji mumpung. Memang niatnya nggak mau bayar. Dia pakai ulangan 14 ayat 23. Kamu udah bayar persepuluhan? Udah, kepada siapa? Kepada diriku sendiri. Tak buat makan. Lah kok bisa begitu? Baca itu ulangan 14 ayat 23. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, ternakmu, dan sebagainya. Tapi ayat ini diakhiri dengan kata supaya. Supaya apa? Supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Nah, sekarang kita semakin paham. Anda imam bukan? Saya imam, Anda imam, kita semua warga negara kerajaan surga yang sudah lahir baru, imam semuanya, bukan? Persepuluhanmu bisa juga satu hari. Tuhan bilang, pakai, gunakan. Loh, tapi bukan karena Anda pengen menggunakannya.
Dia yang menyuruh supaya kamu belajar takut akan Allah. Amin. Ayat ini sebenarnya ujian bagi Anda. Ya, Anda tipe orang yang takut akan Tuhan atau tidak? Makanya Tuhan berikan kelonggaran seperti ini. Boleh kamu pakai, boleh kamu makan, tapi belajar takut akan aku. Bukan kamu rakus, bukan kamu serakah, tapi aku yang perintahkan. Amin. Paham maksud saya? Kalau ketemu ayat ini, kalau Anda ditanya harus bisa jawab. Nanti ada orang-orang yang ketemu ayat ini lalu tanya kepada Anda. Dan ternyata orang-orang seperti itu hanya untuk menutupi buat kedok karena dia nggak pengen bayar persepuluhan. Lalu pakai ayat ini. Anda bisa menjelaskan. Amin. Saya harap seperti itu. Belum pernah ketemu ya? Loh, saya juga baru baca ayat ini sekali malam ini, Pak. Saya baru tahu, Pak. Nah, saya mengajar di Kelapa Gading, pemuridan. Ketika saya ajar begini, ya, yang punya rumah nih bilang ini, lah ini Pak, betul ini Pak. Saya bilang, awas ya, lah gituin. Jangan rakus, jangan serakah. Itu miliknya Tuhan. Ya, kamu udah lihat buah ketaatan dari bisnis yang macet Tuhan bikin lancar. Kamu mau main dengan Tuhan? Saya ultimatum seperti itu. Jangan gara-gara ayat ini aji-aji mumpung. Ya, oke. Nah, sekarang persepuluhan dalam perjanjian baru, saudara. Persepuluhan dalam perjanjian baru. Apakah orang perjanjian baru masih terikat pada hukum persembahan persepuluhan? Nah, kalau Anda membaca apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada orang-orang Farisi di bawah ini, jelas Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa Anda tak boleh mengabaikan hukum persepuluhan itu. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih ada manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya apa? Persepuluhan itu masih ada di perjanjian baru. Ada orang yang beralasan juga karena dia nggak mau bayar persepuluhan. Pak, persepuluhan itu kan ala Musa. Yang nulis Musa. Kita sekarang orang perjanjian baru. Nggak perlu bayar persepuluhan. Kita cukup mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ada yang ngomong begitu. Ayat ini bilang, yang satu harus dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Termasuk persepuluhan. Amin. Nah, persepuluhan itu masih relevan sampai hari ini. Orang perjanjian baru masih perlu bayar persepuluhan. Oke? Nah, saudara, kita lihat. Kalau Anda sudah taat pada persepuluhan ini, nanti ada peningkatan. Persembahan Anda akan menjadi lebih besar. Bukan hanya 1/10. Ya. Jangan lupa, saudara, bahwa sejak kita ditebus oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib, hidup kita bukan milik kita lagi. Jadi selayaknya bila kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepadanya. Jadi pada dasarnya kita wajib memberikan semua milik kita kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, jadi persepuluhan itu merupakan titik awal ketaatan. Saya ingat ya, awal-awal kami semua sudah bayar persepuluhan. Satu kali waktu gereja Rumah Doa Segala Bangsa itu, kami mengalami kesulitan untuk pendanaan. Sampai kami nunggak dengan gedung itu
berapa bulan gitu. Kami bayar tiap bulan. Ya bayarnya. Sampai berapa bulan itu. Karena apa? Nggak ada duit. Akhirnya kita terus terang sama penatua, Pak Andreas. Pak, kita keadaan begini, bagaimana? Pak Andreas kumpulin pekerja semuanya, berkurang lebih itu sampai 150 pekerja, kumpul. Lalu Pak Andreas bilang begini, kalau kamu mau melihat peningkatan, semua dimulai dari kita. Lalu Pak Andreas share, ya siapa yang di sini yang belum bayar persepuluhan? Nggak ada yang angkat tangan, malu. Bukan, maksudnya semuanya sudah bayar. Nah, siapa yang sudah semuanya? Semua 1/10. Amin. Nah, sudah. Oke, bagus. Ya. Mau melihat terobosan? Tambah, jangan hanya 1/10. Loh Pak, kok bisa? Namanya bukan 1/10 lagi dong Pak. 1/10 itu adalah start, permulaan daripada sebuah ketaatan. Standar dasarnya 1/10. Semakin Anda mengasihi Tuhan, semakin besar bagian Tuhan. Ngerti nggak saya? Anda mulai dikaitkan dengan Tuhan dengan 10%. Bentuk nilai kasihmu kepada Tuhan harus lebih daripada 10%. Mungkin bisa 11%, 12%, 13%, sampai 90% Anda balik. Anda 10, Tuhan 90. Ada peningkatan. Ya. Nah, Saudara, persepuluhan adalah titik awal dari sebuah ketaatan. Jadi kalau Anda sudah mulai taat dalam 10%, Anda jangan hanya rutin 10%. Kalau Tuhan bilang, aku mau kamu meningkat 20%. Lalu Pak Andreas bilang, saya bilang, sudah 40%. Dia bilang, kala itu. Nah, 40%. Untuk Tuhan. Ya, nah, Saudara, 40% berikan untuk Tuhan. Ayo mulai. Nah, kami mulai bertindak dengan iman, Saudara. Ada yang sudah mulai melangkah 15%. Saya nggak banyak sudah naiknya. 1%, 11%. Betul. Saya tambah cuma 1%. Ya, karena apa? Ya puji Tuhan aja. Yang penting lebih. Nah, mulai dari situ 11% untuk Tuhan. Amin. Itu luar biasa. Setelah kita lakukan, terjadi terobosan itu tadi. Itu duit datang terus. Ya, saya lihat surplus. Kita bisa bayar. Kita bisa berkati. Ya, hamba-hamba Tuhan, kita bisa bikin pelayanan ini, kita bisa bikin pelayanan itu di daerah ini, daerah itu. Ketika dari kita mulai menambah kapasitasnya, bukan hanya 10%, lebih daripada 10%. Amin. Nanti namanya bukan 10%, saudara. 11%, ya, 20%, 30%, amin. Dimulai dari 10%, amin. Nggak apa-apa, nggak ngerti dulu nggak apa-apa. Ya, nanti dengerin YouTube-nya lagi, ya, supaya lebih mudeng. Memang hal yang baru, konsep yang lama yang perlu dirombak begini, ini nggak bisa berubah, nggak bisa dimengerti secepat itu, amin. Nggak apa-apa. Saya pun berani menyampaikan seperti ini supaya Bapak Ibu Saudara mengerti kebenarannya, amin. Nah, lalu mulai renungkan nanti. Dan mulai praktekkan. Dan Anda akan melihat buahnya yang luar biasa. Ya, ketaatan adalah kunci masuk kepada kelimpahan.
Anda mau masuk lebih lagi, tambah lagi kapasitasnya. Amin. Segala sesuatu diukur dari diri Anda. Betul nggak ya? Anda harus punya takarannya. Takaranmu kecil, dapatmu kecil. Takaranmu besar, dapatmu besar. Amin. Perluas kapasitas Anda. Tuhan maunya seperti itu. Ya, oke, lanjut. Ya, kita habiskan ya. Nah, paling 4 jam lagi. Oke. 1 Korintus 6:19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, hidupmu bukan milikmu sendiri, tapi punyanya Tuhan juga. Nah, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Nah, saudara, untuk mengakhiri, saya tutup dengan kesaksian. Karena itu, banyak orang percaya yang mulai menyadari bahwa mempersembahkan persepuluhan itu sebenarnya hanyalah titik permulaan ketaatan saja. Amin. Nah, mereka kemudian belajar memberikan lebih dari 1/10. Ada yang memberikan 20%, ada yang memberikan 30%, ya, ada yang 40%, dan seterusnya. Hingga 90% dari hasil yang mereka peroleh untuk membangun kerajaan Tuhan. Dan mereka terus-menerus diberkati Tuhan hingga berkelimpahan. Ya, konon kabarnya orang-orang seperti Matsusita, William Colgate itu yang punya odol itu ya, yang pasta gigi itu, R.G. Le Taurineo ya, itu yang jual alat-alat berat, dan Kraft Keju melakukan hal ini dan amat sangat diberkati Tuhan ya. Nah, saudara, Matsusita ya dan William Colgate itu katanya mempersembahkan sampai 90, 70, dan 90%. Dia hanya ambil untuk dirinya 10%. Tapi Anda lihat, 10% aja dia sudah kaya raya. Ya, itu ya saudara. Ada orang yang mengambil 90%, tapi selalu nggak berlimpah. Tapi dia ambil bagian yang 10%, tapi dia kelimpahan. Aneh kan? 10%-nya saja Anda melimpah. Sebenarnya Tuhan itu uji Anda. Tanggung jawab dan rasa cinta Anda kepada Tuhan. Semakin Anda mengasihi Tuhan, Anda beri kepada Tuhan lebih dari diri Anda nggak bakal miskin. Tuhan yang bilang, ujilah aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Berkatnya akan curah bagi Anda. Asal Anda mau taat. Amin. Oke. Selamat malam, puji Tuhan. Silahkan merenungkan kembali apa yang tidak Anda mengerti hari ini. Kau baca kembali, dengar kembali, dan tanya Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih dalam, lebih bagus, lebih baik daripada apa yang saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.